Amin, haleluya. Senang bersama dengan saudara. Kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan namanya, mau berkewenangan di dalam Dia. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya ada di dalam Engkau ya Bapa. Kami datang di dalam Engkau, kami datang untuk memuji, kami datang untuk memuliakan Engkau dan ucapan syukur kami. Berkati pertemuan ibadah kami ya Bapa dari awal hingga selesainya ya Bapa. Kami mau memuliakan Engkau di dua pujian kami. Kami memuliakan Engkau dengan apa yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama, kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan namanya, amin. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan untuk waktu-waktu yang terbaik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, amin. Kita mau katakan pujian bagi Tuhan, ada kuasa di dalam pujian. Haleluya. Kami percaya Tuhan di dalam Engkau. Kami percaya di dalam Tuhan apa di dalam Engkau. Amin. Haleluya. Tuhan Engkau berkata di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita berkata di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Haleluya. Tuhan Allah kita berkata di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita berkata di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membangun kekuatan lawan. Pujian yang kita bagi Tuhan. Kami mau bernyanyi, memuji Engkau. Allah kita berkata di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengubah kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengubah kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Pujian yang indah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Siapkan hati kita menyembah Dia, memuji Dia, memuliakan namanya. Haleluya. Waktu yang terbaik Tuhan. Kami mau bernyanyi bagimu. Kami katakan bagaikan hujan, hidup kami di dalam Engkau.
Engkau yang kami muliakan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kamu mau katakan dengan segenap hati, Dewa pujian kami bagaikan bejana. Terpuji nama-Mu Tuhan, hadir-Mu di dalam setiap kami. Haleluya. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama-Nya. Segala kasih yang berada di dalam rumah kita. Haleluya. Terima kasih ya Bapa atas segala karya-Mu Tuhan. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji, Kau yang kami muliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Kita masuk di dalam doa. Amin. Kita mau rasakan waktu-waktu yang terbaik di dalam waktu yang terindah. Amin. Di dalam komunikasi kita di dalam Tuhan melalui doa kita. Untuk para pastor atau pendeta yang berada di dalam persekutuan kita, di dalam gereja kita, ada Pastor Glenn and Sandra Anderson yang ada di Coburg, Western Australia. Kita mau bawa di dalam doa. Dan juga untuk pastor kita, Pastor J.M. Zoe Triono yang melayani di daerah PTC Pulau Gadung. Dan kita juga mau bawa di dalam doa Pastor Alan and Karen Taylor. Mari kita bawa di dalam doa, biar Tuhan terus memakai mereka sama seperti mereka selalu mendoakan kita di tempat ini. Amin. Saya ingat, amin, waktu kita selesai pertabisan, banyak para pastor meminta foto kita. Mereka mendukung kita juga di dalam doa. Ada doa sehingga, amin, kekuatan kita, pengharapan kita di dalam iman kita bisa merasakan karena kita berada di dalam kesatuan hati untuk melihat nama Tuhan dipermuliakan. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kita, khususnya dengan musibah yang sedang terjadi pada saat ini, dengan tenggelamnya kapal selam, dan kekuatan bagi keluarga-keluarga yang ditinggal. Tuhan menolong, menyertai, memberikan penghiburan, dan khususnya pada masa-masa pemulihan perekonomian kita, pekerjaan kita.
Tuhan menolong kita, dan kita mau mengucap syukur untuk apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kalau saudara ada kebutuhan doa pada saat ini, silakan angkat tangan saudara. Kalau ada kebutuhan doa, kita mau percaya untuk apa yang akan Tuhan mau lakukan. Jadi saudara ada pergumulan, kita mau bawa di dalam doa pada saat ini. Pagi ini Kyle lagi sakit, lagi dibawa ke rumah sakit. Ya Tuhan menolong dan memberikan kekuatan. Kita mau beriman di tempat ini, amin, untuk keluarga dari Evan. Karena Tuhan memberkati mereka, menolong mereka, memberi kekuatan. Dan kita mau percaya untuk mujizat yang akan Tuhan mau lakukan. Ada lagi, amin? Ada kebutuhan doa? Kalau tidak ada, amin, mari kita mau bawa di dalam doa untuk setiap kita sejauh kita bisa melihat. Dan demikian juga untuk pelayanan kita di tempat ini, untuk gereja kita, biar Tuhan menolong kita. Dan kita akan membuka di dalam doa oleh saudara kita. Kali akan maju ke depan membuka kita di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji, Engkau yang kami muliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan untuk apa yang Kau lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan, dalam kehidupan Pastor kami, Pastor Henderson, Pastor Jen, juga Pastor Alan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau yang berkarya kami dan tempat ini dalam kehidupan kehidupan kami. kami. Ya Tuhan, Berikan kekuatan dimana Engkau membukakan hati hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman pada saat ini ya Tuhan. Dan ya Tuhan, di dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan kami tidak lupa mendoakan pastor kami ya Tuhan. Ada Pastor Glenn and Sandra, ada Pastor Jen and Gio Triano, ada Pastor Alan Grant Taylor, dan terlebih negara ini ya Tuhan, negara Indonesia kami ini ya Tuhan. Engkau selalu berkati ya Tuhan, Engkau selalu memimpin dan Engkau berkati pemimpin kami di negara kami pada saat ini ya Tuhan. Dan begitu juga ya Tuhan kepada jemaat-jemaat kami ya Tuhan, Engkau memberkati terlebih keluarga Abang Evan yang sedang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Engkau memberkati mereka ya Tuhan, Engkau selalu memimpin mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan inilah jiwa raga kami ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kamu ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang sangat singkat. Kami memuliakan nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Mantap, muliakan. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, senang bersama dengan saudara. Saya rasa kita tidak ada capeknya di tempat ini. Kita mau di sana lagi, amin. Mau di sana, haleluya. Saya lihat tadi di grup PHM, mereka masih bersuka cita, selalu bersemangat, amin, dengan apa yang Tuhan telah lakukan. Dan kita telah melihat, amin, sendiri bagaimana gereja kita mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa. Saya ingat mungkin 1 bulan yang lalu kita ada konser di gereja kita di Puri Mansion, dan tadi malam, amin, kita lihat ada jiwa-jiwa yang mau melakukan untuk pujian bagi Tuhan. Dan itu tidak pernah berhenti, amin. Kita akan mau melakukan terus. Kita mau melihat, amin, di mana Tuhan menempatkan kita. Dan saya percaya, saya dan keluarga di tempat ini, amin, sangat terberkati pada saat kita melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan itulah visi dan misi yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita tidak akan terus berkumpul di tempat ini, dan kita akan berkumpul pada saat event-event, dan paling tidak pada akhirnya kita bisa berkumpul di dalam kerajaan surga. Kita mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan, dan hal yang indah juga, amin, yang saya bisa merasakan sangat termotivasi bagi kita untuk kita tetap bersemangat bagi Tuhan. Kita akan melihat apa yang akan Tuhan terus lakukan di dalam setiap kita, dan kita akan melihat juga untuk waktu-waktu yang terbaik yang akan Tuhan berikan untuk kemuliaan bagi namanya. Dan beberapa pengumuman bagi kita hari Rabu daripada tengah minggu di tempat ini.
mungkin kita bisa merasakan ada yang melayani, ada yang main gitar, ada yang bernyanyi pada hari Rabu, dan suatu berkat tersendiri untuk kita dapat berada di dalam ibadah Rabu dan Minggu pagi jam 10.30 dan sore hari jam 15.30, dan di grup WA nanti saya akan share apa yang akan kita mau lakukan pada bulan-bulan ini, dan saya mendorong saudara tetap bersemangat bagi Tuhan, semangat menjalankan kehidupan, semangat bertumbuh di dalam kerohanian, karena inilah tujuan yang Tuhan berikan bagi kita, untuk kita bersuka cita di dalam Dia. Kami menyambut saudara yang pertama kali hadir di tempat ini. Kami adalah gereja Rintisan di tempat ini, amin. Dan sangat terberkati untuk bisa bersama dengan saudara, bisa beribadah bersama, memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita bisa melihat perkara-perkara yang baru yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya mau katakan juga nanti pas ibadah ada sekolah minggu di bawah. Terima kasih untuk orang-orang yang terlibat untuk mengajarkan anak-anak di dalam hal-hal rohani. Dan kita akan memberikan persembahan kita, dan kita akan memuji Tuhan saat Orel sebagai asal akan membawa persembahan. Kita mari memuji Tuhan, amin. Ucapan terima kasih Bapa atas segala kasih anugerah dalam kehidupan kami. Kita melihat, amin, pada saat kita akan memberikan persembahan kita. Kalau kita melihat di dalam doa Bapa kami, dikatakan di situ adalah di dalam ayat, dalam pasal yang ke-6, di dalam ayatnya yang ke-11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Inilah penting bagi kita berbicara mengenai ketersediaan. Kita berapa kali meeting bersama dengan sinode-sinode gereja lain, amin, untuk kita dibantu di dalam hal-hal administrasi. Para pastor, amin, yang menjadi misionaris khususnya di negara kita, mereka berbicara mengenai adalah yang penting yang mereka rasakan adalah ketersediaan di meja. Bukan berbicara mengenai apa yang mereka dapatkan, tetapi berbicara mereka mau memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Dan kita ngobrol banyak, amin. Dan intinya adalah kita selalu fokus bahwa kita mau melihat, berbicara mengenai jiwa-jiwa. Kita tidak membangun gedung, tapi kita membangun manusianya. Dan saya merenungkan, amin, dan saya mendapatkan jawaban. Seringkali kita melihat bahwa gereja kita seringkali berpindah-pindah gedung, dan mereka berbicara bahwa ketika mereka menginvestasikan, menanam di suatu daerah, ketika tidak ada orang yang merespon, dan mereka akan mencari tempat yang lain. Dan saya bisa mengerti, amin, hal-hal ini, amin, sama seperti apa yang Tuhan ajarkan ketika Dia mengutus murid-muridnya untuk pergi dengan tidak membawa apa-apa. Berbicara mengenai tentang suatu janji yang akan Tuhan berikan bagi setiap orang yang merespon atau menerima murid-muridnya. Demikian juga di dalam hal kita pada saat ini, amin, berbicara mengenai hal memberi, adalah bagaimana respon kita untuk memberikan dan berbicara mengenai ketersediaan di dalam rumah Tuhan. Sangat terberkati, amin, kita merasakan sendiri di tempat ini. Kita adalah orang-orang yang mau berjuang. Kita mau melakukan yang terbaik, dan kita mau mengucap syukur untuk apa yang telah Tuhan lakukan. Dan saya percaya bahwa kita di tempat ini, amin, penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan, untuk kita meminta
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya adalah berbicara penyediaan dari Tuhan. Dan kita akan memberikan persembahan kita. Kita ada janji iman di tempat ini. Kita berbicara janji iman di dalam gedung. Dan terima kasih untuk saudara yang setia memberi. Mari di dalam persepuluhan saudara ada berkat, ada janji Tuhan, dan juga pemberian yang terbaik. Dan kita akan melakukan terus amin di tempat ini sampai kita dapat melihat kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan memberi yang terbaik. Saudara Ori akan membawa kita di dalam doa. Mari kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Bapa, dan semoga Tuhan kami semua memberi persembahan kami ya Tuhan, berkati persembahan kami ya Tuhan, dan berkatilah dari tiap tangan yang memberi Tuhan. Kami siap memberi Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sambil memberi, mari kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Allah ditinggikan. Amin. Dengan sorak-sorak, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Yang sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah dilakukan, Allah dilakukan, Allah dilakukan tinggi. Haleluya. Kita percaya Allah dilakukan. Amin. Kita akan melihat saudara Kardi akan, dan mungkin kalau nanti saudara mau menyumbangkan lagu berikutnya atau ada kesaksian, silakan menghubungi saya. Tadi malam saudara Kardi menghubungi saya, dia mau membawa suatu kesaksian. Saya nggak tahu berupa pujian atau apa. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Pakai kita ya.
berdirinya negeri ini, Tuhan, atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, bukannya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah, kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, Tuhan, di tanah ini Tuhan, Tuhan, Bapa jangan biarkan kabur celah noda dosa, serahkan melebihi kuasa-Mu Tuhan. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Di negeri ini Tuhan, Tuhan, di tanah ini Tuhan, Tuhan, Bapa jangan biarkan kabur celah noda dosa, serahkan melebihi kuasa-Mu Tuhan. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Haleluya, senang, amin. Lewat kesaksian, pujian, saudara kami bisa berkati kita semua. Kepada adik-adik yang sekolah minggu, silakan bergabung di bawah. Kita akan melihat waktu-waktu yang terbaik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Penting sekali, amin. Anak-anak bisa bernyanyi, bisa diajarkan untuk berdoa, dan itu adalah awal mereka bisa mengerti tentang hal-hal di dalam kerohanian. Kalau saudara membawa Alkitab, mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 1 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-12. Kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih waktu yang terbaik yang Kau berikan bagi kami, untuk kami dapat mendengar daripada-Mu.
firman-Mu Tuhan menolong kami, menguatkan kami, dan khususnya suatu pesan yang dapat membantu kami untuk bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tadi malam amin, ada teman lama, ada 2 orang menghubungi saya. Mereka bertanya mengenai tentang gereja, dan saya berbicara kepada mereka adalah mengenai tentang pentingnya untuk kita berada di dalam hal-hal kerohanian pada masa ini. Saya tahu amin, mereka senang untuk berbicara mengenai hal-hal gereja, dan saya percaya bahwa mereka juga sangat tidak suka kalau ditanyai mengenai iman, bagaimana pertumbuhan rohani, apa yang telah Tuhan lakukan dan apa yang Kau telah lakukan. Mereka hanya seperti senang untuk berbicara dan seperti tahu, seperti ingin tahu apa yang gereja sekarang lakukan. Dan sebagai penutup saya bicara bahwa di dalam kita yang memiliki gereja, yang memiliki visi dan misi, ada banyak yang datang dan ada yang banyak juga yang pergi. Tetapi kita terus memberitakan kebenaran akan firman Tuhan. Saya bilang tadi malam kita ada konsep dan satu jiwa diselamatkan. Dan itulah nilai yang kita investasikan, yaitu untuk melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Kita tidak melihat apa yang benar yang kita lakukan. Kita tidak melihat apa yang kita kerjakan. Tetapi kita mau melihat nilai dari apa yang kita telah lakukan. Karena ada nilai yang tertinggi, yaitu kematian Kristus di atas kayu salib untuk berbicara penyelamatan bagi kita semua di tempat ini. Saya ambil judul khotbah pada pagi hari ini adalah berbicara mengenai orang benar. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata benar berarti betul, yaitu dari kata betul atau sesuai dengan sesungguhnya atau yang realnya, atau tidak salah. Maka kita bisa memaknai dengan pesan bahwa kata benar itu seperti memberikan suatu pesan adil, jujur, lurus hati, atau tidak berbohong. Mengenai orang benar ini, amin, ada suatu firman Tuhan menguatkan kita di dalam Mazmur pasal yang kelima ayat kedua. Firman Tuhan berkata, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kata-kata benar ini, amin, seringkali kita menemukan pada saat kita berada seperti kita dijolimi atau berada di dalam tekanan. Kita sering mengatakan, amin, perasaan kita sudah melakukan hal yang benar, tetapi seperti masih dianggap salah oleh pimpinan. Atau di dalam hubungan suami istri, seringkali, amin, kalau kita berjalan di jalan raya, dan seringkali, amin, supir-supir truk itu memberikan suatu status atau menulis di belakang truknya. Dan saya sering ketawa sendiri, amin, seperti pulang diomelin, nggak pulang dicariin. Saya tahu, amin, dia mungkin berada di dalam posisi yang salah. Kenyataannya mungkin dia mengatakan bahwa hal yang benar untuk pulang. Tapi apa konsekuensi yang dia terima?
Dia juga tahu bahwa hal yang benar kalau dia nggak pulang. Dan dia juga akan menemukan konsekuensi dengan apa yang dia lakukan. Sama juga halnya, amin, di dalam kita juga menemukan di dalam hal-hal di gereja, seringkali kita mendapatkan suatu tekanan, mungkin pimpinan kita atau pastor kita, seringkali, amin, seperti kita sudah melakukan yang terbaik, yang baik, tetapi seringkali masih dianggap suatu salah. Dan bukan hanya di dalam gereja, dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, seringkali kita menemukan nilai ini, dan saya berkata, perasaan sudah benar, tetapi masih salah saja. Jika Anda merasa diperlakukan tidak adil dalam dunia, atau Anda atau saudara melihat ada orang-orang benar yang tertindas, saya percaya bahwa apa yang tertuju di dalam hati kita pasti kita merasakan suatu kecewa atau merasakan seperti ketidakadilan. Kita juga bisa merasakan, amin, pada saat-saat ini, seperti mungkin kita menemukan di dalam jalan raya atau di dalam politik atau hal yang lain. Tapi pesan yang menguatkan kita, amin, kita jangan merasa suatu hal kecil, tapi kita bertindak, yaitu tetap berada di dalam hal yang benar. Kita tidak mau menumbuhkan rasa putus asa kita kepada Tuhan, tapi kita mau percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Ya, adalah tujuan Tuhan bertindak adalah supaya apa yang Dia tekankan di dalam kehidupan kita, yaitu berbicara supaya kita memiliki iman, kesabaran, dan kesetiaan. Kita jangan merasa takut diperlakukan tidak adil oleh manusia, karena yang memiliki kendali di atas semuanya adalah Tuhan Yesus. Saudara membuka Alkitab di dalam Mazmur 118 ayat ke-8, firman Tuhan. Dikatakan di situ, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Menjadi orang benar berarti bersedia melawan arus untuk melakukan yang terbaik bagi Kristus. Bertahan ketika disalah mengerti dan tidak berusaha untuk menyenangkan semua pihak. Kalau kita melihat di dalam ilustrasi atau di dalam hal yang sederhana, di dalam hal operasi, seringkali mungkin di dalam kecelakaan atau mungkin dalam operasi seperti ada kebakar di dalam tubuh, seringkali dokter mengambil di dalam kulit yang lain, di dalam tubuh kita. Dia menyayat kulit, dan saya percaya bahwa akan menimbulkan suatu kesakitan di dalam hal yang lain di dalam tubuh kita, akan menimbulkan luka. Tetapi ini sangat penting di dalam proses operasi untuk melakukan tindakan di dalam pengobatan. Ada orang yang mengira bersikap benar suatu kesempatan untuk seenaknya berbicara menghakimi orang lain yang dianggapnya salah, tetapi lupa dengan noda celah hidupnya sendiri. Ingatlah, amin, suatu pesan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Orang yang biasa benar belum tentu selalu benar. Karena itu, amin, sepatutnya kita menunjukkan suatu kerendahan hati dan mawas diri di dalam menjadi warna utama di dalam kehidupan kita,
di dalam proses pembentukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menjalani menjadi orang benar, amin, khususnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan suatu hal yang gampang untuk kita mau lakukan. Akan banyak sekali tekanan-tekanan yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Tetapi yang terutama yang harus kita melihat, amin, adalah suatu janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Adalah Tuhan menghendaki di dalam kehidupan kita ini supaya kita memiliki iman, kesabaran, dan kita bisa tetap setia melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nilai kesabaran ini, nilai kesetiaan ini, nilai iman ini yang akan menolong kita untuk melalui masa-masa yang seperti kita menganggap adalah sulit bagi kita untuk kita mau menunjukkan kehidupan kita sebagai pribadi yang benar. Di dalam Yesaya 40 ayat 31, firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 40 ayat ke-31, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena ada nilai iman, ada nilai yang kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Saya percaya di tempat ini, amin, di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam proses-proses kehidupan kita sehari-hari, hidup kita penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan kesibukan-kesibukan, dan itu menjadi suatu rutinitas di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita selalu terhubung di dalam Tuhan, karena saya percaya ketika kita terhubung di dalam Tuhan, amin, Tuhan mengajarkan kepada kita adanya suatu hubungan yang baik, berbicara nilai kerendahan hati. Kenapa, amin, tadi malam ketika saya bersaksi kepada dua saudara yang menghubungi saya, amin, walaupun saya tahu adalah mereka ketika saya mengenal PH ini adalah orang-orang yang sangat antusias, orang-orang yang bersemangat di dalam Tuhan. Dan mereka menjalani kehidupan mereka selama bertahun-tahun mencari nilai tujuan kehidupan. Dia berkata kepada saya, "Der, saya sudah memiliki rumah, saya sudah memiliki kendaraan, saya sudah memiliki pekerjaan. Tetapi saya menemukan suatu kehampaan di dalam kehidupan saya." Dia tidak mendapatkan suatu jawaban dari apa yang dia telah lakukan untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai orang tua. Karena dia bekerja di luar negeri. Dia merasakan, amin, anak-anaknya terhilang di dalam rencana Tuhan. Dia bisa merasakan istrinya, amin, tidak mendapatkan suatu kedamaian dengan apa yang dia berikan. Dan itu suatu kesempatan bagi saya, amin, untuk memberikan suatu kesaksian dengan apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya. Bahwa mengenai nilai-nilai apa yang manusia cari di dalam kehidupan adalah bukan suatu jaminan untuk bisa mendapatkan suatu kebahagiaan. Dan sangat terberkati, amin. Saya sampai tidur tadi malam sampai jam 2. Saya chatting sama dia. Saya memberikan kesaksian-kesaksian. Dan saya mendapatkan suatu kebahagiaan tersendiri. Karena saya sudah mengekspresikan, saya sudah memberikan jawaban dengan apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya. Saya mengatakan kepada dia, amin, bahwa ini adalah waktu yang terbaik pada masa-masa pandemi ini untuk kita membangun hubungan yang terbaik di dalam Tuhan.
Ini adalah waktu-waktu yang terbaik untuk kita dapat melibatkan diri untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tidak ada suatu garansi bagi kita dengan apa yang kita miliki di dalam kehidupan kita untuk membawa kita di dalam kehidupan yang kekal. Keluarga bukan suatu jaminan, pekerjaan bukan suatu jaminan, keuangan bukan suatu jaminan. Tetapi bagaimana hubungan kita? Kebenaran apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kita masih bisa mengekspresikan untuk bisa kita membagikan kepada orang-orang terdekat kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga-keluarga kita. Sehingga nilai itu membuat kita merasakan seperti apa yang firman Tuhan katakan di dalam Yesaya, bahwa kita adalah pribadi yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Kita akan mendapatkan kekuatan-kekuatan yang baru, sehingga tertanam di dalam kehidupan kita, di dalam pemikiran kita, bahwa bukan apa yang dunia tawarkan yang menjadi tujuan kita, tetapi apa yang Tuhan tawarkan yang membawa arah untuk kita berlihat di dalam kehidupan yang kekal. Kalau mau menyenangkan orang, jadilah orang baik. Kalau mau menyenangkan Tuhan, jadilah orang benar. Ini akan membawa kita di dalam pilihan-pilihan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menyenangkan orang untuk kita menjadikan pribadi kita yang baik, untuk memotivasi orang, untuk membawa kesaksian, tetapi kita sendiri tidak mengalami apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Untuk itu Tuhan memperlengkapi kita, untuk kita dipersiapkan di dalam segala sesuatu, amin. Untuk kita membangun hubungan yang baik di dalam Tuhan, untuk kita mau melakukan yang terbaik untuk berdoa bagi orang yang sakit, untuk kita mau melakukan yang terbaik untuk berbicara mengenai kebenaran-kebenaran akan firman Tuhan. Karena apa yang kita lakukan, amin, bukan berbicara mengenai kesia-siaan. Sangat terberkati menjadi orang benar di dalam Tuhan. Jadilah orang benar di hadapan Tuhan, karena mata Tuhan selalu mengawasi dan setia menolong kita di dalam setiap kebenaran. Dan saya percaya janji Tuhan ya dan amin di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa ada pengharapan yang terbesar yang Tuhan selalu mengajarkan kepada kita untuk tetap setia melakukan. Mungkin kita akan menemukan di dalam kehidupan kita seperti apa yang saya katakan tadi di dalam awal, bahwa kita akan menemukan nilai-nilai kebenaran itu seperti nilai cinta, seperti nilai-nilai kebenaran itu seperti berada di dalam posisi yang lemah. Tetapi kalau kita sebagai pribadi, sebagai orang percaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, dan seperti apa yang firman Tuhan katakan tadi di dalam 1 Petrus 3 ayat ke-12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar adalah berbicara mengenai tindakan kita, dan telinganya kepada permohonan mereka, dia mendengarkan setiap doa kita. Dan dikatakan di situ dia menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kalau nilai ini amin ada di dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa kita memiliki sukacita tersendiri saat kita menanamkan pribadi kita menjadi orang benar, karena Tuhan telah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita melihat kuasa Tuhan, kita melihat karyanya, dan kita melihat sendiri tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan sepatutnya nilai ini menjadi kekuatan bagi kita untuk berada di dalam waktu-waktu yang terbaik dalam prosesnya Tuhan. Puji nama Tuhan, kita
akan mengakhiri di dalam bulan April ini, dan kita akan melihat di dalam bulan Mei 1 tahun kita merintis pelayanan di tempat ini. Saya mau katakan amin, bukan nilai dengan kepintaran, bukan nilai cara kita untuk mengelola, tapi saya mau katakan amin karena kita mau melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Penyertaan Tuhan sampai sekarang ada di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam pelayanan dan gereja di tempat ini. Kita terus diperlengkapi untuk melihat perkara-perkara yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Kita tidak mau membatasi apa yang Tuhan akan mau lakukan di dalam kehidupan kita, tapi kita mau mengekspresikan biarlah Tuhan, amin, memakai setiap kita lebih dari apa yang kita alami di dalam sebelumnya. Kita harus melihat, menunjukkan suatu grafik yang sangat meningkat di dalam perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah pribadi yang menanti-nantikan Tuhan di dalam rencananya. Dan apa yang terjadi yang kita lihat tadi malam, amin, begitu banyak orang. Kalau tidak ada orang yang melangkah untuk memberitakan firman Tuhan, mungkin orang-orang itu, mungkin saya dan saudara bisa menjadi orang yang terhilang, yang tidak mengenal akan kebenaran akan firman Tuhan. Tapi ketika ada orang yang melangkah, ketika ada orang yang mau berbicara mengenai kebenaran akan firman Tuhan, itu memampukan kita untuk melihat jiwa-jiwa dimenangkan di dalam Kristus. Dan seringkali yang saya tekankan di tempat ini bagi kita semua, mari kita jangan membatasi waktu-waktu Tuhan yang Dia berikan di dalam kehidupan kita. Karena hari kemarin tidak sama dengan hari esok. Pergumulan yang lalu biarlah menjadi pergumulan tersendiri. Tapi kita mau melihat ke depan pengharapan yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupan kita. Karena apa yang kita lakukan di tempat ini adalah nilai yang benar untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang kita sembah di tempat ini memurnikan kerohanian kita dengan tujuan yang indah tentunya yang akan Dia mau lakukan di dalam kehidupan kita, untuk bersuka cita pada saat kita menantikan Dia. Mari bertumbuh di dalam iman, mari berharap di dalam kesetiaan, dan menjadi pribadi yang selalu melakukan apa yang terbaik di dalam apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Sebagai penutup saya mau katakan sekali lagi, kalau mau menyenangkan orang, jadilah orang baik. Kalau mau menyenangkan Tuhan, jadilah orang benar. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran akan firman-Mu. Engkau yang menolong kami, Engkau yang menyertai kami ya Bapa. Di tempat ini ya Bapa, hanyalah nama-Mu yang kami muliakan. Di tempat ini ya Bapa, hanyalah nama-Mu yang kami tinggikan. Kami tahu Tuhan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kami, supaya kami beroleh hidup yang kekal di dalam Engkau. Di dalam perjalanan kehidupan kami ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib. Tapi kami tidak merasakan nilai itu ya Tuhan, karena ada hidup di dalam dosa, kesibukan, tidak terkonek lagi di dalam Engkau. Kesibukan membuat teralih di dalam kesenangan kedagingan. Kesibukan menjadi lupa
tentang masa depan yang kau sediakan. Semua ini amin, karena perkara si jahat yang mau membawa kami teralih di dalam rencana. Tapi ketika kami mendengarkan, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan saudara merasa bahwa selama ini amin, saudara terasa sibuk di dalam kesibukan aktivitas sehari-hari. Saudara menemukan bahwa di dalam iman saudara tidak menemukan apa yang disebut dengan hubungan yang baik di dalam Tuhan. Saudara menghadapi apa yang disebut tekanan dan kehampaan di dalam kehidupan. Tapi kabar baiknya, amin, saya mengatakan kepada saudara, Kristus mati di atas kayu salib, berbicara pengorbanan. Dia mau, amin, setiap dosa untuk kita mau bawa di bawah kaki salibnya. Kita mau bawa pergumulan kita. Kita mau menyerahkan dalam Dia. Firman Tuhan berkata, walaupun dosa yang kita bawa, yang kita alami seperti merah, seperti biji kemenci, akan Tuhan putihkan seperti salju. Adalah berbicara, Dia mau mengampuni saat kita mau, saat saudara mau menyerahkan Dia datang. Dia mau berbicara mengenai keselamatan. Tuhan mau berbicara kedamaian di dalam kehidupan. Tuhan mau memberikan kekuatan-kekuatan yang baru. Mungkin saudara, amin, sudah mencoba untuk mencari seperti apa yang seperti saudara, seperti teman saya mengisahkan di dalam kehidupan. Dia telah melakukan yang terbaik bagi keluarganya. Dia telah memenuhi secara keuangan di dalam keuangan keluarganya. Tapi dia masih menemukan kehampaan. Dia menemukan kekhawatiran. Tapi saya mau katakan kabar baiknya adalah berbicara mengenai Kristus yang hidup, supaya hidup di dalam kehidupan kita. Kalau saudara ini mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saudara, saudara ingin mau membuka hati bagi Dia di tempat ini, amin, bukan untuk mau menjadikan saudara sebagai anggota atau member gereja, tapi saya mau katakan saudara berharga di mata Tuhan. Dia mau menjadikan saudara sebagai anggota di dalam kerajaannya. Dia mau, amin, keselamatan itu hadir di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara ini mau melupakan, mau menyerahkan segala beban hidup, segala dosa di bawah kayu salibnya, hal yang sederhana yang saudara lakukan adalah mengangkat tangan dan berkata, ya Tuhan, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Hadirlah dalam hidup saya, Tuhan. Kalau itu saudara, silakan angkat tangan dan katakan, ini aku Tuhan, saya mau berkomitmen di dalam Engkau. Saya tahu Tuhan saya lemah, tapi saya percaya ada kabar baik yang berasal daripada Tuhan. Melihat tangan, Tuhan melihat hati saudara, Tuhan melihat apa yang menjadi kebutuhan, bukan untuk mempermalukan saudara di tempat ini, tetapi supaya saudara memiliki iman yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Bagi setiap kita di tempat ini, mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa. Mungkin saudara di tempat ini, amin, berjalan di dalam kehidupan saudara, dan saudara merasakan bahwa kehidupan saudara seperti biasa-biasa saja. Saudara sering merasa tidak bisa bertindak, saudara seperti tidak bisa mau melakukan apa-apa. Saya mau katakan kepada kita semua,
waktu terus berjalan. Adakah saudara mau berkata, aku mau di sana Tuhan, aku mau memberitakan kebenaran akan firman, aku mau di sana Tuhan, mau membawa kesaksian, aku mau di sana Tuhan, mau meninggikan janji Tuhan, aku mau di sana Tuhan, menerima berkat dan janji yang berasal daripada-Mu. Saya mau katakan kepada kita semua, 1 tahun kita berada di tempat ini, Tuhan terus berperkara dan terus akan membangun kita untuk kita dapat melihat perkara-perkara yang Tuhan mau lakukan. Kita adalah gereja visi dan misi, dan kita mau untuk keterlibatan kita di dalamnya. Kita tidak mau kehidupan kita seperti hanya untuk menyenangkan orang, hanya mau berbuat baik kepada orang. Tapi kita mau lebih lagi, kita mau katakan, saya mau ingin hidup benar di hadapan-Mu. Saya mau melakukan yang terbaik di dalam Engkau Tuhan. Tolong saya Tuhan, mampukan saya dengan segala apa yang ada di dalam kehidupan saya. Bagi ibu yang telah mengangkat tangan, silakan maju ke depan. Saya akan berdoa buat saudari, dan bagi setiap kita, mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa, kita mau minta jamaah Tuhan. Kita jangan membiarkan waktu ini berlalu begitu saja, tapi kita mau katakan, Tuhan, tolong saya. Tolong saya di dalam kehidupan saya. Jangan biarkan saya menjadi terhilang di dalam. Biarlah visi dan misi itu terus tertanam dan menyala-nyala di dalam kehidupan saya, untuk saya bisa menjawab panggilan Tuhan. Mari berdoa, meminta kepada Tuhan. Hidup saya terasa lemah tanpa Tuhan, dan saya tahu sendiri sakit. Saya lemah dalam iman percaya saya. Untuk itu Tuhan, saya mengundang Engkau hadir dalam hidup saya. Tolong saya dalam iman percaya saya, untuk saya melihat janji daripada-Mu mengenai hidup yang kekal yang terjanjikan di dalam kerajaan surga. Biarlah saya menjadi saksi dalam hidup saya, dalam kehidupan saya, dalam komunitas saya. Saya tahu Tuhan, saat ini saya hidup di dalam dosa. Saya menyerahkan hidup saya di dalam. Ampuni saya dari segala dosa saya. Saya menjadi pribadi yang baik di dalam. Saya tahu Tuhan, Engkau mati di atas kayu salib karena dosa-dosa saya. Saat ini saya menerima janji keselamatan yang berkenan. Berkati hati saya, berkati hidup saya.
berkati berdiri bersama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Terima kasih untuk kesetiaan saudara, dan biarlah apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini membangun kita di dalam iman percaya, dan itulah yang harus kita lakukan. Bukan berbicara mengenai nilai yang baik, tetapi nilai kebenaran itu biarlah selalu menyertai langkah di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang menguatkan iman percaya kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan untuk berjalan tanpa tujuan, tapi Engkau mengarahkan kami untuk di dalam hidup, di dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami, di dalam iman kami. Engkau yang menyertai setiap pekerjaan usaha kami. Engkau yang memberkati rumah tangga kami, anak-anak kami, cucu kami, keluarga besar kami. Kami memiliki iman yang bertumbuh terus di dalam Engkau, terbangun di dalam Engkau, dan kami mau menantikan janji yang berasal daripada. Ada makanan minuman yang telah tersedia, ya Bapa, Engkau memberkati, dan segala sesuatu kami kembalikan bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan Kau mempertemukan kami kembali di dalam ibadah-ibadah yang berikutnya, dan khususnya untuk kami tetap berada di dalam visi dan misi-Mu Tuhan, sehingga kami terus menjawab Tuhan panggilan daripada-Mu, dan untuk memelihat Tuhan keluarga kami dimenangkan, tetangga kami dimenangkan, teman-teman kami dimenangkan, sehingga kami merasakan sukacita saat kami bersukumpul di dalam kerajaan. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah kami. Inilah doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.